Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua ini adalah monitor yang pingin gua bahas di video kali ini. Ini bukan monitor gaming, melainkan adalah monitor kelas bisnis dan juga untuk productivity, yaitu adalah MSI Modern MD271P. Kalau kita ngomongin monitor kelas bisnis dan juga productivity, fokus paling pertama gua rasa adalah di bagian warna dulu, abis itu baru aspek lainnya. Meskipun sebenarnya monitor gaming juga udah banyak yang memiliki color gamut sangat baik, bahkan udah ada yang support DCI P3 juga. Tapi monitor dengan color gamut DCI P3 itu memang harganya rata-rata tinggi-tinggi semua. Sehingga di sini MSI coba mengeluarkan solusi berupa monitor yang color gamutnya itu ada banyak, tapi nggak perlu ngeluarin kocek sampai puluhan juta. Seri modern MD271P dijadikan MSI sebagai jawaban dari semua itu. Monitor ini aslinya punya dua varian warna ya, selain yang black ini. Sebenarnya sih kalau mau lebih elegan, itu yang putih bagus banget, swear deh gue. Monitor ini udah berbezel sangat tipis. Bagian bawahnya aja yang agak tebal dikit karena ada panel untuk menu dan fitur. Monitor ini juga tampil super slim meskipun ini adalah termasuk monitor yang memiliki speaker built-in. Dan gue bisa bilang speaker bawaan dari monitor ini tuh suaranya bagus banget. Karena jarang banget nih monitor speaker bawaannya itu dikasih yang stereo, abis itu suaranya nggak cempreng. Biasanya tuh rata-rata suaranya cempreng, tapi ini punya suara yang lumayan balance dan stereonya juga berasa. Terus monitor ini juga full ergonomik ya. Ini emang hal yang diperlukan untuk productivity monitor. Jadi tilt oke, nengok kanan kiri oke, pivot juga oke, bahkan bisa ke kanan atau kiri belokinnya. Dan tingginya juga bisa diatur. Tapi meskipun begitu, bagian lehernya ini entah kenapa dudukannya di bawahnya itu kayaknya bakalan lebih keren ya kalau dibuat rounded. Dan bakalan lebih keren juga kalau misalkan di bagian lehernya itu ada bagian kabel manajemennya. Mungkin MSI bikin begini biar space di meja lebih terasa luas karena bagian kakinya nggak begitu lebar. Cuma nggak apa-apa, semisal kalian nggak mau pakai ini, masih ada VESA mounting jika kalian ingin menggunakan bracket lain. Oh iya, VESA mounting ini juga bisa kalian sambungkan ke mini PC punya MSI nih, yaitu MSI QB5. Siapa tahu ada dari kalian yang pingin setupnya 100% minimalis. Tapi di sini gue lebih seneng taruh di meja aja sih, karena lucu aja gitu kalau ngelihat PC semungil ini. Lumayan juga speknya udah pakai Core i7 generasi 10 seri U, Wi-Fi 6 jadi ngurangin kabel lagi, dan M.2 NVMe plus SATA juga buat SSD-nya. Yang pasti bukan buat gaming ya, sesuai nama monitornya, buat bisnis atau productivity. Oke, sekarang kita bahas mengenai panelnya seperti apa. Jadi modern MD271P ini udah menggunakan panel IPS berukuran 27 inch sesuai namanya. Kenapa ini kurang cocok buat gamer entusias juga karena refresh rate monitor ini hanya di 75 Hz aja. Jadi idealnya ya buat playback video atau buat baca atau scrolling script. Response time pun masih di 5 millisecond. Resolusinya yang Full HD pada ukuran 27 inch ini akan meminta kita untuk nggak terlalu dekat jarak pandang matanya ke monitor ini. Karena pada ukuran segini, jika melihat terlalu dekat harusnya gambar akan sedikit pixelated. Tapi mengenai color gamut, itu ada banyak yang bisa di coverage oleh monitor ini. Modern MD271P memiliki 91% NTSC, abis itu sRGB 104%, Adobe RGB 90%, dan DCI P3 di 83%. Yes, emang belum mencapai 100% selain sRGB-nya, tapi seluruh color gamut tercover di sini. Sehingga untuk keperluan warna apapun, seenggaknya kalian bisa manfaatkan. Nah, balik lagi ke panel, urusan brightness ini tingkat kecerahan monitornya ada di angka 250 nits. Jadi kalau misalkan ruangannya itu cerah banget, ini monitor nggak akan kelihatan begitu terang. Tapi kalau misalkan ruangan kalian nggak terlalu terang, agak remang-remang, itu juga jadi nggak terlalu silau. Bagusnya sih kalau misalkan kalian lagi gelap-gelapan, itu kelihatannya jadi nggak silau. Cuma kalau misalkan ruangan kalian itu terang banget, apalagi langsung nembak dari jendela sehingga cahaya matahari itu langsung kena, itu monitor bakalan kelihatan agak gelap. Untuk pengaturan fitur nih, di sini MSI nggak cuma ngasih lewat tombol dari monitornya aja ya, tapi ada juga utilities yang disebut display kit, dimana kita bisa mengatur split window, ada pengaturan display juga, terus kalau mau atur sendiri untuk warnanya juga bisa. Tapi lebih lengkapnya sih emang lewat tombol menu di monitor. Selain lebih lengkap, tersedia beberapa shortcut juga jika kita ingin ganti mode. Di bagian belakang untuk portnya, ini dikit banget sih, cuma ada HDMI 1.4 sama USB Type-C. Sisanya audio jack aja. Adanya USB Type-C di sini akan mendapatkan keuntungan dari segi multi-device. Jadi mau colok tablet, smartphone, PC desktop, ataupun laptop bisa difungsikan selama device-nya support output display.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan kesimpulan untuk MSI Modern MD271P ini. Untuk harganya sendiri, harga resmi dari MSI Indonesia itu adalah Rp3.950.000 dan udah termasuk garansi selama 3 tahun. Mungkin kalau kalian cari di e-commerce akan ada harga yang lebih murah lagi, atau mungkin kalian bisa memanfaatkan voucher-voucher cashback yang kalian punya. Gua akuin ini termasuk harga yang tinggi untuk monitor beresolusi Full HD. Karena emang di sini MSI mencoba melengkapi color gamut pada segmen monitor seperti ini. Ini seperti halnya monitor gaming 144Hz Full HD di range harga yang sama, akan tetapi menggunakan panel TN. MSI Modern MD271P menurut gua akan ideal untuk orang yang perlu fokus bermain warna. Dan monitor ini lebih cocok buat preview jika skalanya emang besar karena resolusinya yang ada di Full HD. Oke, gua rasa segitu aja pembahasan gua untuk MSI Modern MD271P. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.